Saya nggak tahu kenapa perempuan ngelihat porno, tapi saya sedikit tahu kenapa laki-laki ngelihat porno. Salah satu alasan yang menyebabkan laki-laki nonton porno itu karena porno itu nggak hanya menyangkut hal yang erotis, tapi juga porno itu menunjukkan dominasi akan pria terhadap para wanita. Bagaimana para wanita nurut atau tunduk pada laki-laki. Nggak hanya tentang seksual aja, tapi dari segala aspek. Seakan-akan menunjukkan bahwa laki-laki hierarkinya berada di atas perempuan. Kenapa begitu? Kalau kalian biasa nonton porno ya, porno itu kebanyakan genrenya itu dibuat atas fantasi para laki-laki aja. Contohnya, kalau menurut laki-laki, menyekik leher perempuan ketika melakukan seks, maka akan ada genre yang seperti itu. Atau seks yang brutal, tanpa adanya sentuhan, pelukan, ciuman, bahkan sedikit obrolan tipis di ranjang pun gak ada. Kalau menurut laki-laki itu menarik, maka pasti akan ada produsen porno yang bikin. Dan begitulah, industri porno ini sangat men-sentris, sangat berpusat pada laki-laki. Dan lama-kelamaan, ini menjadi hal yang kultural. Gak cuma laki-laki, perempuan juga mereka akan terdoktrin bahwa itu semua adalah hal yang normal. Dan nanti perilaku seksual yang normal seperti membelai, mencium, dan sebagainya itu akan hilang. Dan dampaknya kamu akan kehilangan sebuah konsep yang dinamakan cinta. Atau simpelnya, kamu akan sulit untuk merasakan atau bahkan tidak akan bisa untuk merasakan cinta. Jika kamu laki-laki, ketika kamu kecanduan pornografi, maka ada kemungkinan bahwa kamu hanya akan menganggap perempuan sebagai objek aja, sebagai sebuah benda yang hanya digunakan untuk memuaskan nafsumu. Begitu pula sebaliknya, jika kamu perempuan dan kamu kecanduan pornografi, maka ada kemungkinan bahwa kamu akan menganggap dirimu hanyalah objek pemuas nafsu para laki-laki. Dan ini nggak hanya terjadi pada generasi muda aja. Saya dan viewer saya yang generasi tua, itu sama rentannya terkena dampak dari pornografi. Kalau membahas generasi muda, ada penelitian yang menyebutkan bahwa 90% dari anak berumur 12 tahun itu rutin melihat porno. Dan dampaknya itu sangat luar biasa. Selain mereka jadi kecanduan, mereka juga mulai memunculkan kepribadian yang mesum. Dan ini nggak baik ketika terjadi pada anak-anak. Karena sejatinya, masa kanak-kanak itu harusnya dihabiskan dengan bermain dan belajar, bukan menjadi mesum dan nonton bokep. Selain itu, menurut saya, ini juga gawat ya, karena kemungkinan akan tertanamnya pada otak anak laki-laki bahwa menjadi laki-laki dan dalam menjalin hubungan, sekslah yang paling utama. Dan mereka akan terdoktrin bahwa laki-laki sejati itu adalah mereka yang memiliki penis besar, perkasa, gagah, dan tahan lama. Yang padahal menjadi laki-laki, menjadi pria, itu lebih dari itu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka pubertas dan menyadari bahwa penis mereka kecil? Atau mereka memiliki gangguan ereksi, ya, dan sebagainya. Maka mereka akan menjadi minder, menjadi insecure. Dan kalau dibahas lebih mendetail lagi, ada kemungkinan mereka akan memunculkan penyimpangan seksual pada diri mereka. Entah itu menjadi homo, mengidolakan atau menginginkan laki-laki lain yang lebih perkasa dari mereka, yang penisnya lebih besar dari mereka. Dan kalau pubertasnya sukses, dia punya penis besar, dia gagah dan perkasa, maka ada kecenderungan dia akan menjadi seorang agresor atau agresif dalam hal seksual. Tentu dong, karena mereka percaya diri bahwa dirinya adalah laki-laki sejati. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa dampak pornografi itu nggak sebentar, bahkan ada kemungkinan dampaknya seumur hidup. Maka dari itu, saya harap kalian yang sekarang kecanduan porno, berhentilah. Selain yang saya sebutkan tadi, masih ada banyak sekali dampak yang akan kamu terima ketika kamu kecanduan porno. Tapi karena terlalu kompleks, akan saya bahas di lain waktu. Dan juga untuk para orang tua yang punya anak atau kalian yang punya adik,
Jagalah mereka. Jangan sampai mereka kecanduan pornografi. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.